Oke, kita tampilin full screen. Kelihatan full screen-nya? Pak. Kelihatan ya? Tidak, Pak. Ya? Tidak ada, Pak. Hilang, Pak. Hilang. Oke, kelihatan semua kan? Kelihatan, Pak. Oke, hari ini kita masuk ke mnemonik istilahnya itu. Ini salah satu apa namanya? Cara merepresentasikan bahasa pemrograman PLC. Jadi kemarin ada yang ladder, kemudian ini ada yang namanya mnemonic code. Jadi mnemonic code ini hampir sama dengan bahasa assembly sebenarnya atau bahasa yang lainnya. Bahasa yang intinya berbasis mesin. Bahasa yang intinya itu mereka itu berbasis mesin. Nah, ada beberapa cara penulisan bahasa pemrograman. Kita akan mempelajari sini. Paling tidak itu setengah jam lah kita akan mengutak-ngatik mengenai mnemonic kode ini. Oke.
Nah, ini bentuk tampilannya. Bentuk tampilan yang awal untuk mnemonic codec, yang pertama itu ada inputnya, kemudian yang kedua itu ada device, kemudian nanti ada outputnya, kemudian juga ada device untuk outputnya. Kalau misalnya input, ini yang pertama ini alamatnya, alamat di apa istilahnya di memorinya, dimulai dari 00 berarti ini bit ke 0-nya, kemudian yang kedua ini 001 berarti ini bit yang ke-1. Jadi ini diurutkan sampai beberapa jumlah inputan yang akan digunakan. Kemudian device yang digunakan sebagai alamat input yaitu pertama untuk yang pertama itu start push button. Kemudian yang kedua itu untuk start push button, berarti ada dua device yang digunakan sebagai input di dalam PLC tersebut. Sementara untuk outputnya itu ada satu, alamatnya itu 01000 dan device-nya itu motor DC atau yang lainnya, misalnya device-nya itu lampu dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian ingin apa istilahnya memahami lebih lanjut untuk mengenai bahasa mnemonic, ini bisa dilihat di info di automation talk di sini. Jadi memang banyak membahas mengenai istilah mnemonic tersebut. Mnemonic ini tidak hanya digunakan di dalam ilmu komputer, tetapi juga di berbagai ilmu, termasuk dalam bahasa atau juga dalam akuntansi itu juga menggunakan istilah mnemonic. Jadi kalau misalnya dulu itu pertama kali mempelajari bahasa assembly, biasanya itu menggunakan istilah mnemonic kode ini. Nah, kalau misalnya contoh dasarnya untuk basic command-nya itu seperti ini. Jadi kalau sebelumnya kalian kan udah masuk ke ladder diagram tuh. Udah masuk ke ladder diagram, kemudian alamatnya udah kalian masukin ke sini ke dalam bit-bitnya itu. Kemudian juga outputnya, kalau yang sebelumnya itu kan dimulai dari 0.100 berapa. Tapi kita di sini menggunakan lebih mudahnya itu menggunakan 5 digit bit. Kemudian nanti kita apa istilahnya kita urutkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan alamat yang sesuai dengan PLC-nya, misalnya C1 CP1M atau CP1J, nah itu terserah nanti nilai inputnya itu berapa, kemudian nilai outputnya itu berapa. Kan dia terbatas dia, walaupun disediakan dari 0 sampai 99, tetapi dia terbatas hanya beberapa input dan beberapa output. Nah, yang pertama itu untuk address-nya atau alamatnya, biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya, kemudian bentuk instruksinya. Nah, inilah instruksi ini yang melambangkan mnemonic. Kalau misalnya bahasa mesin, dia instruksinya itu berbeda lagi. Kalau misalnya dalam bahasa yang lain juga instruksinya itu berbeda. Nah, instruksi ini yang melambangkan basic command dari mnemonic tersebut. Jadi nanti kalau kalian istilahnya membuat sebuah ladder diagram, atau ada sebuah ladder diagram yang ditampilkan, kalian harus bisa merubahnya ke dalam bentuk mnemonic seperti ini. Jadi ada address, kemudian ada instruction-nya, kemudian ada datanya. Kemudian dia diurutkan cara penulisannya. Prinsip dasar dari PLC kalian harus sudah paham, istilahnya macam OR, AND, kemudian AND NOT, AND OR atau OR NOT, seperti itu harus kalian sudah paham. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, itu bentuknya itu seperti apa sih? Kalau dia misalnya diserialkan atau diparalelkan, nah itu dasarnya itu nanti apakah OR atau AND, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ingin mengkonversinya dari ladder ke dalam bentuk mnemonic, itu ada urutannya. Nah, itu nanti kita lihat seperti ini. Untuk alamat pertama, kemudian instruksi LR, istilahnya load-nya. Load pertama, kemudian datanya itu 00, ditaruh di sini datanya itu 00. Kemudian alamat kedua 01, berarti dia di sini. Kemudian OR, berarti kan dia di bawahnya nih, karena dia istilahnya masuk ke paralel, berarti yang alamat yang kedua itu dia langsung turun ke bawah. Kemudian datanya itu disimpan di sini adalah 01000. Kemudian
untuk yang address alamat ketiga itu N0, berarti dari sini itu di N kan ke sini, alamat ke sini, ke data yang ini 0001. Kemudian selanjutnya adalah outputnya. Outputnya itu pada alamat ketiga, kemudian datanya itu adalah 01000. Nah, ini adalah proses bagaimana merepresentasikan dari apa istilahnya kode mnemonik ke dalam ladder diagram. Atau nanti kalian bisa juga merepresentasikan dari ladder diagram ke dalam bentuk kode mnemonik. Kemudian untuk N-nya itu harus dimasukkan. Ini sangat penting dalam pemrograman. N itu harus ada, karena kalau misalnya kalian tidak memasukkan N-nya, itu maka dianggap oleh programmer lainnya bahwa di bawahnya itu masih ada eksekusi lanjutannya, ya, seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Pertama, load-nya datanya itu masukin ke sini. Ingat ya, address ini selalu berurutan seperti ini. Kemudian untuk ladder diagram atau datanya, untuk datanya itu tergantung dengan bit yang akan digunakan. Bit akan digunakan. Address ini istilahnya urutan dari awalnya itu yang seperti ini. Dia berurut dia sampai ke jumlah address atau alamat yang adanya. Sementara penyimpanan datanya berada di sini. Nah, ini yang kedua, untuk apa istilahnya penulisan, ada istilahnya nload sama or load, istilahnya instruction. Kalau di sini sebenarnya udah terlihat bagaimana penulisan antara n kemudian dan or. Kalau misalnya dilihat dari ini, kalau misalnya n itu berarti dia diserialkan, kemudian kalau or itu dia berarti diparalelkan ke bawah. Nah, ini yang kedua, nload berarti ada dua istilahnya yang diparalelkan, ada dua ladder, istilahnya tangga yang diparalelkan, ini satu, dua, kemudian ini juga ada satunya lagi, dan kemudian kedua-duanya itu di-N-kan. Maka itu istilah ini dia dinamakan nload connect antara dua blok yang diserikan. Jadi ini blok pertama, ini blok kedua, kemudian diserikan, sehingga istilah itu menjadi N. Kalau misalnya ada dua blok yang diparalelkan, maka nanti dia istilahnya or load connection, istilahnya seperti itu. Nah, ini alamatnya selalu dimulai dari 0 sampai alamat selanjutnya di bawahnya. Kemudian yang pertama instruksinya load, dan datanya adalah 002. Kemudian yang kedua adalah or, berarti dia langsung turun ke bawah. Langsung turun ke bawah dan datanya adalah 0003. Saya masukkan istilah data di sini supaya apa istilahnya mudah memahaminya. Jadi gimana urutan antara connection blok antara seri atau paralel, atau seperti yang di atasnya seperti ini. Kalau ini kan istilahnya latchingnya, alamat yang apa istilahnya output yang ada di sini digunakan sebagai input yang ada di sini. Nah, kemudian yang apa istilahnya untuk posisi yang kedua, alamat yang kedua yaitu load 004, berarti naik ke atas sini, kemudian diorkan lagi pada alamat yang ketiga yang di sini dengan datanya adalah 0005. Kemudian 2 ini kemudian di-N-kan, sebenarnya di-N-kan secara serial, tapi tidak disebutkan alamatnya, tidak disebutkan datanya karena dia otomatis langsung di-N-kan. Kemudian outputnya, ini dikasih data 01000. Nah, ini dia urutannya. Bagaimana cara penulisan ketika ada dua blok yang diserikan, istilahnya diseries, sehingga istilahnya itu menjadi nload connection. Nah, ini untuk or load connect, di mana dua blok yang tadi yang di atas seperti ini, tetapi dia dibaca diparalelkan. Yang pertama tadi diserikan, sekarang dibaca diparalelkan. Nah, ketika diparalelkan, istilahnya itu dia menjadi or load. Kalau yang diserikan tadi menjadi apa istilahnya nload.
Nah, ini dia alamatnya sama, anunya sama juga, cuman cara penulisannya. Cara penulisannya yang pertama tadi istilahnya itu end load connection, kemudian yang kedua itu istilahnya out load connection. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin istilahnya merubah ke dalam mnemoniknya, kalian harus menjelaskan dulu bahwa kalian menulisnya itu secara end load connection atau out load connection. Jadi kalau misalnya end load connection dua blok yang terpisah itu diserikan, tetapi kalau misalnya out load connection yaitu dua blok yang terpisah kemudian diparalelkan. Nah, istilahnya harus kalian pahamin. Istilah dasar dari PLC, istilahnya OR, kemudian N, kemudian NOR, dan lain-lainnya nanti ada juga itu digunakan. Untuk alamatnya, ini urutannya tetap sama dari 0 sampai selanjutnya, cuma nanti bentuk instruksinya yang berbeda. Bentuk instruksinya yang berbeda. Ketika yang pertama, alamat pertama itu load, itu pertama sama, ingat di sini sama, load, kemudian datanya juga sama, 2, kemudian untuk address yang kedua, end load, berarti dia langsung ke sebelah kanannya karena bloknya ini di-end-kan dulu sama dia. Bloknya ini di-end-kan dulu, kemudian baru di-or-kan. Berbeda yang dengan sebelumnya, bloknya itu di-or-kan dulu, baru kemudian di-end-kan. Kira-kira paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ke address yang kedua, ada load-nya lagi, yaitu alamatnya 04. Kemudian di-end-kan dengan istilahnya yang ke data kelima. Kemudian ada istilahnya OR load di sini. Ada OR load, tapi dengan tidak diberikan data di sini karena memang antara blok A dengan blok bawah itu di-OR-kan. Kemudian address yang kelima yaitu outputnya, jadi langsung dimasukkan aja outputnya di sini 0,1001. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum ya. Belum mulai. Pak Holland aja yang datang. Lagi di sana. Oh ya udah, ya. Belum, masih ngisi kuliah sebentar. Oke. Salam. Nah, kita di sini lihat antara end load connection kemudian OR load connection. Kita lanjut lagi untuk lihat ke lanjutnya. Ini contohnya ada basic example command. Jadi di sini ada real circuit-nya. Kita di sini akan mencoba bagaimana merubahnya ke dalam mnemonik-nya. Yang di sini ada alamatnya. Saya kasih di sini dari contoh itu dikasihnya nilainya adalah 1000. Kemudian di sini ada data-datanya itu dimulai dari 00 sampai dengan 06. Nah, ini ada di-OR-kan juga 00200. Cara pertama ketika kalian melihat real circuit seperti ini, harus kalian divide dulu, harus kalian bagi-bagi dia menjadi blok-blok yang lebih kecil. Sebenarnya sama seperti yang di atas ini kan ada real circuit. Kemudian kalian bagi dalam dua blok yang terpisah. Kemudian kalian satukan dengan istilahnya apakah kalian menggunakan OR load connection atau menggunakan end load connection. Apakah nanti bloknya itu diserialkan atau blok itu diparalelkan. Nah, yang pertama ketika kalian lihat seperti ini, kalian harus bisa mengkira-kira yang harus kalian pisahkan menjadi blok-blok kecil itu yang mana, ya seperti itu. Karena nanti ada istilahnya ada aturannya. Ada aturannya untuk merubah real circuit ini ke dalam bahasa mnemonik atau nanti dari mnemonik ke dalam real circuit ladder diagramnya.
Nah, ini dia urutannya. Jadi dibagi dia ke dalam bentuk blok-blok. Yang pertama A, kemudian B, kemudian A ini masuk dia ke dalam blok 1, kemudian ini ada C, ini dia masuk ke blok 2, kemudian itu nanti digabungkan lagi dengan D, itu masuk ke blok 3, kemudian nanti digabungkan dengan E dan F, itu masuk ke dalam blok 4. Sehingga nanti semua blok ini menjadi satu. Kita lihat untuk yang A itu hanya 000 sama 001. Kita lihat di sini berarti antara yang ini yang blok A, kemudian yang bawahnya itu adalah merupakan blok D. Nah, ini A, kemudian blok D. Ini dipisahkan dulu. Tetapi nanti dia kalau dilihat dari sini berarti dia di-OR-kan dia. Antara blok atas sama blok bawah, yang pertama ini di-end-kan, kemudian di-end-kan, kemudian di-OR-kan dia sama dia. Jadi A ini di-end-kan dulu, kemudian yang B ini di-end-kan, kemudian nanti disatukan, kemudian lihat ini ada C, bloknya secara terpisah, karena ini memang dia sendiri dia. Bentuknya itu ada sendiri. Jadi ini satu blok tersendiri. Kemudian masuk yang ke D, antara alamat data 002 sama 03. Jadi antara load ini kemudian di-end-kan dengan data ketiga. Kemudian ada E dan F. E dan F itu yang selanjutnya dimulai dari data 04, 05, kemudian di-OR-kan dengan data 06, kemudian akhirnya adalah outputnya yang terbaca di sini. Nah, ini cara pembagian yang pertama. Kalau dilihat dari sini pembagiannya adalah istilahnya end load connection. Jadi ini istilahnya yang kedua, OR load connection, yang di-OR-kan kemudian yang pertama di-end-kan kemudian di-OR-kan antara dua blok yang berbeda. Seperti ini. Yang pertama di-end-kan, kemudian yang kedua juga di-end, di-OR-kan secara paralel. Nah, ini cara istilah membagi sebuah sirkuit yang seperti ini, kemudian dijadikan sirkuit-sirkuit yang lebih kecil. Kemudian kita mulai masukkan istilahnya mnemoniknya. Mnemoniknya itu seperti ini, LD, kemudian N. Nah, ini istilahnya lambang yang digunakan. Mnemonik yang dasarnya itu merupakan lambang, diambil dari kata lambang yang digunakan sehingga bisa dimengerti. Load 00, awalnya pasti dimulai dari load 00, kemudian di-end-kan dengan data selanjutnya, kemudian yang kedua juga load alamannya 010, kemudian di-end-kan, kemudian dua blok ini di-OR-kan, karena tadi posisinya kan atas bawah, sehingga dia diparalelkan. Kemudian C, kemudian digabungkan dengan C, kemudian digabungkan dengan D juga. Ini antara yang atas dan bawah di-OR-kan juga. Yang antara yang AB dengan C itu di-OR-kan juga. Kemudian di sini di-end-kan, karena posisinya itu dia udah masuk ke simpang selanjutnya, istilahnya seperti itu. Udah masuk ke istilahnya blok selanjutnya di sebelah kanannya. Kemudian setelah di-end-kan dengan selanjutnya, kemudian ada di sini juga end-kan dengan blok yang di sebelahnya lagi, ini juga di-end-kan, kemudian di-OR-kan dengan bawahnya, kemudian di-end-kan dengan yang blok yang alamat outputnya. Nah, seperti itu. 0200, kemudian outputnya 1000 di sini. Nah, ini istilahnya cara penulisan ke dalam mnemonik. Jadi bloknya itu dimulai dari atas ke bawah, kemudian juga dimulai dari kiri ke kanan. Jadi urutannya seperti itu, dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Jadi cara penulisan program mnemonik dari sebuah sirkuit yang kelihatannya belum terlihat seperti apa nanti mnemoniknya. Jadi kira-kira seperti itu.
untuk proses pembacaan atau istilahnya merepresentasikan dari sebuah sirkuit kemudian ke dalam bentuk mnemonik kodenya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau misalnya ada yang kurang paham langsung ditanyain. Nah, ini kita masuk langsung aja ya. Ini adalah contoh yang istilahnya nanti kalian kerjakan di dalam tugas. Pak, izin minta Pak. Yep, silakan. Ada teman kami Pak, Aris Akbar dengan Oscar Pak, belum diizinkan masuk Pak. Oke. Udah masuk ya? Iya. Makasih ya Pak. Ya. Sorry yang baru masuk, kebetulan ini saya rekam juga. Nanti akan saya share ke classroom-nya. Nanti akan saya share ke classroom, kemudian nanti kalian pelajari lagi yang baru masuk kuliah. Biasanya kalau dari proses perekaman sampai dikirimkan lagi saya dari Google Meet itu membutuhkan waktu antara 5 sampai 6 jam. Jadi kalau misalnya jam segini, kemungkinan sore nanti baru hasil rekaman dari Google Meet itu dibagikan. Nah, kalau misalnya udah dibagikan ke saya dari Google Meet-nya, baru saya akan share. Nah, nanti kalian kalian pelajari dari situ lagi. Karena ada tugas yang harus kalian berikan. Tugas yang pertama itu adalah untuk basic example ini, contoh dasar dari basic comment ini untuk sirkuit ini kan saya pisahkan cara penulisannya tadi mnemonik dengan menggunakan cara overload connection. Jadi nanti kalian coba menggabungkannya penulisannya itu dengan menggunakan end-load connection. Kemudian tugas yang kedua adalah yang ini, basic example-nya. Yang kedua, ada ladder diagram di sini. Kemudian nanti kalian tuliskan mnemonic codec-nya itu seperti apa. Ini ada ladder diagramnya, kemudian kalian tuliskan mnemonic codec-nya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Yang misalnya yang udah ikut kuliahnya, bisa kalian langsung kerjakan, bisa langsung kalian kumpulkan. Karena batas waktu pengumpulannya nanti sampai malam juga. Jadi nanti misalnya yang belum mengikuti kuliahnya atau yang baru masuk, nanti bisa kalian pelajari dari PPT ini atau dari lihat video. Kalau misalnya ingin lihat video nanti bisa kalian lihat di sore harinya. Intinya seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Sorry, kuliahnya dimulai agak telat karena tadi ada kegiatan sebentar. Nanti ini jam 9 juga ada rapat. Tapi untuk pertemuan hari ini, targetnya adalah bagaimana kalian bisa merubah dari bentuk mnemonik ke dalam ladder diagramnya, atau sebaliknya dari bentuk ladder diagram ke dalam bentuk mnemoniknya. Untuk yang tugas pertama, kalian yang pertemuan hari ini itu adalah kalian merubah dari bentuk laddernya ke dalam mnemoniknya. Nanti selanjutnya bisa jadi kalian akan merubah dari bentuk mnemoniknya ke dalam ladder diagramnya itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya tutup kuliahnya. Mohon maaf karena waktunya ini mepet, tapi paling tidak inti dari pelajaran ini bisa kalian pahami. Karena nanti kedepannya itu kalian harus bisa menulis sebagai sebagai seorang yang memahami PLC itu sebagaimana. Jadi penulisannya nanti kadang-kadang kalian hanya dikasih kode mnemoniknya, kemudian kalian harus menerjemahkannya ke dalam laddernya, atau nanti
dari laddernya kalian harus menerjemahkan ke dalam bentuk mnemoniknya. Kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah, Schneider ini sekarang udah mulai buka lowongan. Pemahaman dasarnya itu mengenai PLC untuk teknik elektro. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan atau mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.